Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat sehat, iman dan nikmat lainnya, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan selamat, serta sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia termulia akhlaknya, yaitu Rasulullah SAW dilahirkan. Maka kita sebagai umatnya wajib kiranya mengungkapkan syukur yang tak terhingga, sebab kelahiran baginda Nabi Muhammad adalah termasuk nikmat yang agung. Dalam buku berjudul Cahaya karya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas disebutkan pernah terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apakah yang kecil di sisimu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Napas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat yang kecil di sisiku." Bayangkan napas yang kita hirup sehari-hari yang menjadi oksigen bagi kita, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat terkecil. Lalu Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Lalu nikmat apakah yang paling besar di sisimu?" tanya Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tak heran dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtal aflak. Artinya, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara mensyukuri atas hadirnya Rasulullah SAW di muka bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, adalah dengan cara bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. Rasa gembira akan kedatangan Rasulullah SAW merupakan pertanda kita mencintainya. Biasanya orang-orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicintai. Ada rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Pertama, siapa yang cinta kepada Rasulullah, dia pasti orang yang taat kepada Rasulullah. Artinya orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariatnya. Kedua, tanda para pecinta Rasulullah adalah seringnya membaca sholawat. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anhu menerangkan hal ini. Artinya, barang siapa mencintai Rasulullah, maka ia akan memperbanyak baca sholawatnya kepadanya. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga. Tanda ketiga adalah barang siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawanannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa meneladaninya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan meladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Marilah kita jadikan kehadiran Rasulullah di bulan Maulid ini sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat karena kita memiliki peluang untuk membuktikan cinta kita dengan bersedekah dan beramal soleh kepada yang membutuhkan, dan bantuan itu benar-benar rahmat bagi mereka yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.